Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarot itu. Dan tema kali ini, aku akan membacakan tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 16 Agustus 2023. Dianya siapa, boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati ya. True love, yes, dia masih mencintaimu, tapi untuk saat ini dia lagi sibuk sama finance dan karir dia ya, lagi disibukkan dengan karir dan keuangan. Kemudian dia berpikir bahwa kamu pantas kok mendapatkan cintaku, gitu kata dia. Karena di sini aku lihat sebenarnya kalian berdua ini sama-sama saling cinta, dan dia hari ini tuh pengen banget melakukan effort ya, action ke kamu, pengen ke arah kamu di sini. Karena di sini dia sudah terbuka pikirannya, dia udah nggak lagi hanya berfokus menggunakan dari sisi dia aja, tapi dia udah bisa berpikir dari sisi kamu juga ya. Intinya dia sudah membuka pikirannya, nggak lagi apa namanya, hanya memikirkan dia aja gitu ya. Udah mendapatkan pencerahan, dia sudah sadar gitu ya. Terus apa yang selama ini dia lakukan, atas apa yang selama ini yang telah terjadi, dia tuh udah sadar. Dan ternyata lebih sadarnya lagi ketika apa namanya, mungkin dia sibuk pada dirinya sendiri, rasa cinta ke kamu itu lebih besar, semakin besar dan tumbuh ya. Makanya di sini dia udah sadar, pengen ngelakuin effort ke kamu hari ini. King of Swords, Justice reverse, the Hierophant, the Tower, dan Six of Pentacles. I cannot stop thinking about you. I will wait for a sign from you. I want to be more than friends. I wish I had treated you better. I will bury myself in work to forget you. Karena di sini ada King of Swords ya, jadi aku rasa hubungan kalian ini dipengaruhi juga oleh intelektual dan emosional. Maksudnya kalian itu tertarik karena kamu itu cerdas ya, kamu itu pintar, dan kamu itu secara fisik menarik. Begitupun juga kamu menyukai dia itu cerdas, pintar, dan secara fisik dia pun menarik. Dan secara emosional juga apa ya, punya inner tersendiri gitu ya. Jadi beda dengan orang-orang lainnya. Enggak ada hal yang istimewa lah ya, yang membuat kalian itu menyukai satu sama lain gitu ya. Intinya ada inner yang beda gitu. Dan aku lihat juga sebenarnya dari diri kalian masing-masing ya, dari sisi dia dan sisi kamu, kalian itu punya kriteria masing-masing ya. Dia punya kriteria untuk menjadi pasangannya itu seperti apa, dia punya. Dan kamu pun begitu, kamu punya prinsip, kamu pengen punya pasangan itu yang ABC kayak gitu ya. Dia pun seperti itu. Dan aku lihat juga ya, di sini mau kamu ataupun dia, yang di sini laki-laki ya, aku lihat dia orangnya itu kebapaan gitu ya, lemah lembut gitu ya, jiwanya itu muncul lah kebapaannya itu. Atau mungkin dia memang sudah bapak-bapak ya, atau dia ini sudah punya anak, atau mungkin kalian ini pernah menikah kemudian bercerai
dan kalian sudah punya anak seperti itu. Jadi intinya menunjukkan jiwa kebapak-bapakan itu ada. Dan aku lihat di hubungan kalian ini nampaknya kalian sangat penuh dengan konflik ya, perselisihan. Ini juga diakibatkan karena ada di antara kalian yang selingkuh. Ya ini bisa jadi dia, bisa jadi kamu. Karena ini perasaan dia, jadi aku rasa mungkin dia yang berselingkuh. Dan udah tahu dia selingkuh, tapi justru dia malah menyalahkan kamu akibat tindakan jahatnya ya, jahatnya selingkuh ya. Nah, dia nggak mau disalahin kalau dia selingkuh. Padahal udah ketahuan sama kamu bahwa dia ini selingkuh kayak gitu. Dia nggak mau disalahin kalau dia selingkuh. Akhirnya dia memilih untuk menceraikan kamu, untuk berpisah sama kamu, untuk putus dari kamu ya. Jadi orang ini toksik banget. Dia yang berbuat jahat, dia yang berselingkuh, tapi dia yang justru nggak mau disalahkan, malah dia menyalahkan kamu, dia yang mutusin kamu gitu ya. Tapi di hero pen di sini ya. Aku lihat di hero pen ini berarti dia itu masih ya pengen kembali sama kamu, masih pengen apa ya? Melamar kamu, menikahi kamu di sini. Dia pengen balikan lagi. Tapi karena situasinya udah kayak gini, maksudnya tuh ya dia udah memperlakukan kamu dengan buruk, kemudian tindakan dia juga salah, menyakiti kamu, mengkhianati kamu. Jadi ketika dia mau balik ke kamu itu sulit. Ya, makanya di sini keluarnya di hero pen. Kalau di hero pen ini berarti dan ini tegak ya. Dia masih punya rasa cinta sama kamu dan pengen ngelamar kamu, pengen nikah sama kamu. Tapi memang situasinya nggak memungkinkan kalau dia sendiri yang maju. Jadi dia di sini mengharapkan alam semesta yang membantu dia untuk memberikan jalan ke arah kamu, gitu ya. Dia selalu berdoa meminta kepada Tuhan untuk bisa memberikan jalan ke kamu lagi, kayak gitu. Ya, dan di the tower ya, the tower reverse ya. Jadi aku lihat di sini saat kalian kemarin memiliki hubungan dengan orang ini, mungkin salah satu di antara kalian itu ada yang lebih udah tahu kesalahan pasangannya tapi tetap bertahan. Dia menutup-nutupi ya siapa tahu nanti pasangan aku akan berubah, aku akan bersabar menunggu dia gitu ya. Intinya kamu bertahan di hubungan ini walaupun itu udah sebenarnya hancur, udah rusak ya hubungannya, udah penuh dengan ketoksikan, tapi kamu tetap bertahan di sini. eh Kamu kayak nggak mau kehilangan dia, kamu nggak mau apa sendirian kayak gitu, tapi nyatanya ya orang ini nggak bisa juga ya dipertahankan oleh kamu, akhirnya ya udah berpisah gitu. Dan saat kalian udah berpisah ternyata eh justru malah orang ini yang akhirnya berbalik gitu ya, berbalik nggak mau gitu ngelepas kamu walaupun kalian sudah berpisah, kalian udah ada kata bercerai, atau kalian udah ada kata putus kayak gitu ya. Nah di sini kamu udah terlalu terluka, kamu udah siap untuk melepasnya, tapi ternyata malah berbalik dia yang tidak mau melepas kamu. Baik itu secara koneksi batin ya, paling tidak secara koneksi batin. Kalau misalkan dia di sini belum berkomunikasi dengan kamu. Jadi intinya orang ini masih belum mau untuk melepas kamu seutuhnya. Ya karena the tower adalah mencirikan hubungan yang udah berubah, udah hancur, tapi salah satu di antara kalian ini tidak mau ditinggalkan, tidak mau melepaskan koneksi gitu ya. Dan dikonfirmasi lagi dengan Six of Pentacles yang reverse, berarti di sini dia memiliki rasa bersalah terhadap kamu ya, karena keegoisan dia, kekasaran dia, karena pengkhianatan dia akhirnya membuat kamu jauh dari dia ya. Juga kesalahan dia ya menceraikan kamu ataupun berkata putus sama kamu, akhirnya ya kamu menjauh. Nah, aku lihat kalau dari Six of Pentacles berarti di sini kemarin-kemarin itu dia udah bersalah ya, tapi justru malah dia nyalahin kamu gitu ya. Ya dia ketahuan selingkuh, terus malah dia nyalahin kamu apa ya menaruh gitu ya tanggung jawab dari kesalahan dia itu ke kamu gitu.
Jadi dia selalu menyalahkan perlakuan otoritas dia terhadap kamu kayak gitu. Dan dia nggak mau bertanggung jawab gitu deh intinya. Dia juga nggak mau dituduh salah, dia nggak mau dipandang jelek gitu ya. Dan aku lihat di sini juga mungkin kamu orang yang terlalu polos atau orang yang terlalu baik ya, sehingganya kamu itu ketika disalahin sama dia ya engge-engge aja gitu loh ya, mau-mau aja kayak gitu ya. Jadi kamu diambil manfaatnya, eh, dimanfaatkan ya lebih tepatnya, dimanfaatkan oleh dia ya biar dia nggak dipandang jelek kayak gitu ya. Jadi biar kamu yang dipandang jelek. Nah, eh apa namanya tuh? Aduh, tadi aku mau ngomong. Jadi intinya ya, Six of Pentacles nih dia mengambil keuntungan dari kamu ya eh, untuk disalahkan kayak gitu. Dan aku lihat juga dia ini udah kamu sayang, udah kamu apa namanya? Udah kamu rindukan, udah kamu pegang teguh untuk dipertahankan, tapi justru malah dia nggak bisa ngasih apa ya balasan untuk kamu. Jadi dia sadar gitu ya, ternyata kamu itu tulus mencintai dia, tulus ikhlas yang melakukan apapun untuk dia, tapi dia malah nggak bisa memberikan apa balasan lah intinya ya, balasan ke kamu. Jadi dia menyesal gitu ya, kok aku malah menyia-nyiakan kamu yang begitu tulus mencintai aku gitu ya, kata dia. Menyayangi aku, terus apa serius sama aku, mau 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 punya hubungan yang serius ya, intinya dia merasa menyesal karena dia tidak bisa membalas perbuatan kamu ke dia kayak gitu ya. Justru malah dia menyakiti kamu, mengkhianati kamu, egois ya. Jadi seperti itu. Inilah perasaan dia ke kamu, dia sadar gitu ya. Ternyata dia uh, menyalahi menyalahi otoritas dialah ya, seperti itu ke kamu, memanfaatkan kamu aja kayak gitu. Dan inilah yang ingin dia ungkapkan, aku nggak bisa berhenti memikirkan kamu, aku akan menunggu sinyal dari kamu ya. Kalau misalkan di sini kamu mau menerima dia dan kamu siap memberikan tanda-tanda atau sinyal kamu menerima dia, aku rasa dia akan segera datang. Dia akan merespon kamu. I want to be more than friends, karena dia nggak mau hanya jadi sekedar teman. Jadi kamu harus mempersiapkan diri ya kalau di sini kamu mau memberikan sinyal ke dia, kan dia di sini nggak mau menjadi sekedar teman doang. I wish I had treat you better. Aku berharap aku bisa memperlakukan kamu lebih baik lagi. Ya mungkin di sini dia minta kesempatan kedua ya, atau kesempatan keberapa aku nggak tahu ini yang keberapa kalinya, tapi intinya dia meminta kesempatan lagi untuk bisa memperlakukan kamu lebih baik. Dan aku menyibukkan diriku sendiri dengan bekerja agar aku bisa melupakan kamu. But tapi ternyata nggak bisa ya, karena di sini I cannot stop thinking about you. Ya jadi mungkin kamu itu selalu terngiang-ngiang terus di pikiran dia, kamu itu selalu membuat dia merasa rindu terus kayak gitu. Jadi dia nggak fokus dengan kehidupannya, kesehari-hariannya. Jadi gimana caranya nih biar dia fokus dengan kehidupannya, ya dengan cara udah kerja kerja kerja, nyibukin diri dengan pekerjaan seperti itu. Tapi bukan berarti dia melupakan kamu atau dia ingin move on dari kamu, karena di kartu pertama udah ada true love ya, dan dia nggak mikirin kamu, dan malah dia pengen banget hari ini tuh effort sama kamu ya, ada effort gitu. Tapi itu harus nunggu dulu sinyal dari kamu ya, harus ada dulu sinyal dari kamu kayak gitu sih kalau pembacaan dari kartu ini. Oke, aku rasa cukup. Mudah-mudahan ini resonate dengan kalian ya. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius. Sorry. Di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Libra dan Taurus ya. Oke, aku akhiri pembacaan kalian untuk kalian. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.